Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Malik, NIM 220280123. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang deadlock pada sistem operasi. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian pada deadlock, yaitu keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Kemudian, deadlock ini merupakan efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan dalam dua proses. Penyebab terjadinya deadlock ada berbagai macam. Yang pertama itu mutual eksklusif, yang itu merupakan jaminan proses bahwa hingga akan ada satu proses yang menggunakan satu resource dalam waktu tertentu. Kemudian, hold and wait, di mana proses yang memiliki atau memegang hold resource meminta resource tambahan untuk dapat running, tetapi resource tambahan tidak pernah didapatkannya. Kemudian, menunggu sirkular. Proses menunggu dalam model sirkular yang tidak mungkin mendapatkan solusi karena satu sama lain saling menunggu tanpa batas waktu tertentu atau terhingga. Kemudian, tidak bisa disela atau preemption. Resource yang dimiliki satu proses tidak akan diberikan kepada proses lain sebelum proses itu sendiri mendapatkan resource tambahan dari proses lain, sehingga dia akan melepaskan resource yang dimiliki oleh proses lain tersebut. Kemudian ada beberapa cara yang dilakukan untuk dapat mengatasi terjadinya deadlock, yaitu yang pertama, metode pencegahan terjadinya deadlock atau deadlock prevention, di mana metode ini banyak dipakai dan metode ini berhubungan dengan pengkondisian sistem agar menghilangkan kemungkinan terjadinya deadlock. Pencegahannya adalah solusi yang terbaik dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Dan metode ini sering menghasilkan utilisasi sumber daya yang buruk. Kemudian, metode penghindaran terjadinya deadlock yaitu deadlock avoidance. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghindari terjadinya kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya deadlock dan memperoleh utilitas sumber daya yang baik. Kemudian, secara teoritis, deadlock dimungkinkan sistem operasi memeriksa semua permintaan sumber daya secara hati-hati. Jika sistem operasi mengetahui bahwa alokasi sumber daya menimbulkan risiko deadlock, maka sistem akan menolak pengaksesan dan dengan demikian menghindari terjadinya deadlock. Kemudian, metode deteksi dan pemulihan deadlock atau deadlock detection and recovery. Metode deteksi ini digunakan pada sistem yang mengizinkan terjadinya deadlock. Tujuan dari metode ini adalah untuk memeriksa apakah telah terjadinya deadlock dan menentukan proses serta sumber daya yang terlibat dalam deadlock secara presisi. Setelah ditemukan, sistem dipulihkan dari deadlock dengan metode pemulihan. Lalu, untuk menghindari deadlock, gagasan dasar penghindaran deadlock adalah untuk memberi akses ke permintaan sumber daya yang tidak menimbulkan deadlock itu sendiri. Cara ini biasa digunakan dengan mengalokasikan sumber daya dan memeriksa dampak pemberian akses ke sesuatu permintaan. Jika pemberian akses sumber daya tidak menimbulkan deadlock, maka sumber daya diberikan kepada sumber permintaan. Jika timbul deadlock, maka proses yang meminta didispen sampai waktu permintaan nyaman. Dan ini adalah akhir dari video saya. Terima kasih karena telah menonton video saya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.